Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom teman-teman, selamat beribadah bersama Kak Suryadi. Tapi Kak Suryadinya di mana ya? Tadi ada di sini. Mana ya Kak Suryadi? Kak Suryadi di mana ya? Tadi ada Kak Suryadi. Kak Suryadi. Shalom adik-adik. Ada yang panggil kakak ya? Oh, di sana. Baik, kakak ke sana ya. Sebentar. Puji Tuhan, akhirnya sampai juga. Yes. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja? Kakak berharap adik-adik semua baik-baik saja ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak mau cerita tentang 3 orang kuat. Berapa? 3 orang kuat. Orang kuat yang pertama adalah, sebentar ya, kakak keluarkan pakai alat ini. Dia sudah keluar. Orang kuat yang pertama ini siapa namanya? Ya, Aquaman. Aquaman itu bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia adalah manusia aqua. Kalau di Indonesia, Aqua itu merek minuman. Jadi kalau Aquaman versi Indonesia adalah, lihat ya. Ini dia Aquaman versi Indonesia. Orang kuat yang kedua. Coba ya, kakak ganti lagi. Siapa namanya? Iron Man. Adik-adik tahu Iron itu bahasa Inggris, Man itu manusia. Iron kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya besi. Atau iron juga bisa berarti gosokan atau setrikaan. Jadi kalau Iron Man di Indonesia adalah ini dia Iron Man versi Indonesia. Adik-adik, Aquaman, Iron Man itu adalah tokoh hayalan, orang kuat bohong-bohongan. Kayak itu loh, dibikin pakai komputer. Tadi kan adik-adik lihat Kak Suryadi terbang. Itu pakai komputer, bukan kakak bisa terbang ya. Tetapi Alkitab tulis tentang orang yang ketiga. Dia adalah seorang pangeran, putra raja. Tapi dia sombong. Dia nggak menghormati orang tuanya. Dia merasa dirinya sudah kuat, lebih hebat dari papanya yang adalah raja. Pangeran ini dia tidak menghormati orang tuanya. Coba kita lihat ya, siapa pangeran ini? Kakak munculkan dari sini ya. Sekarang dia sudah muncul. Coba lihat, orangnya memang masih muda sih. Ganteng, mukanya cakep.
hidungnya mancung, matanya bagus, badannya memang kuat karena dia masih muda. Dia pinter juga sih, cuma masalahnya dia tidak menghormati orang tuanya. Suatu hari dia nih namanya Absalom. Absalom ini dia bilang begini, aku mau jadi raja, aku mau gantiin papaku, papaku harus dibunuh. Ih, dia mau bunuh bapaknya? Hah, beneran kak? Iya, dia mau bunuh bapaknya karena dia nggak menghormati orang tuanya. Dia pikir papaku itu banyak kesalahannya, papaku itu pokoknya jelek deh. Aku lebih hebat dari papaku, jadi aku mau gantiin papaku. Lalu dia pengen jadi raja kayak gini nih. Dia pengen pakai mahkota, dia pengen jadi raja. Dia kuat, bener. Dia pinter, bener. Tapi dia juga sombong. Dia nggak menghormati orang tuanya, merasa dirinya sudah pinter sekarang. Apa yang terjadi? Dia bikin rencana jahat. Gini nih rencananya, kalau ada orang mau ketemu papanya, kayak gini nih. Dia panggil orang itu, sini. Saya kasih tahu ya, raja itu nggak mungkin dengerin kamu, saya aja yang dengerin kamu. Lalu rakyatnya bilang, wow, Pangeran Absalom baik sekali, nanti jadi raja pasti baik juga. Lalu Absalomnya ketawa, WK. Dia nggak tahu Absalom itu jahat, dia nggak tahu Absalom itu tidak menghormati orang tuanya. Apa yang terjadi? Akhirnya Absalom dia kumpulin banyak orang dan dia bilang, aku jadi raja, ayo semuanya teriak-teriak, aku jadi raja. Lalu banyak yang ikut Absalom. Lalu rajanya dengar, rajanya sudah mulai tua. Siapa sih rajanya? Ini dia nih raja. Dia adik-adik, dia lagi sedih. Adik-adik tahu nggak siapa nama raja ini? Kakak kasih tahu ya. Nama raja ini adalah Raja Daud. Oh, siapa? Raja Daud. Ternyata Absalom itu putranya, putra Raja Daud. Raja Daud sedih, anakku Absalom nggak menghormati orang tuanya. Lalu Raja Daud dengar dia pengen dibunuh. Lalu Raja Daud pergi sama keluarganya yang lain, sama sedikit tentara-tentara, pasukannya. Raja Daud pergi. Absalom sampai di istana. Absalom senang, papaku sudah pergi, sekarang aku jadi raja. Yes, dia sombong sekali dia. Dia nggak menghormati ayahnya. Suatu hari Absalom pikir, papaku itu masih hidup. Bahaya juga nih. Aku kan gak menghormati papaku. Aku bunuh dia aja. Aku mau matiin papaku. Jahat sekali Absalom ini adik-adik ya. Boleh gak kayak begitu? Gak boleh ya. Lalu apa yang terjadi? Absalom kumpulin tentara. Kayak gini nih. Banyak sekali tentaranya. Lalu Absalom bilang, kita perang, kita cari papaku, kita bunuh Raja Daud itu. Semuanya siap. Lalu mereka pergi. Akhirnya mereka dekat kepada Raja Daud. Raja Daud ada sama tentaranya. Tentaranya memang gak banyak, tentara Absalom lebih banyak. Akhirnya mereka perang. Perangnya kayak gimana sih? Kayak gini nih. Tuh, lihat. Yang mukanya serem itu, lihat. Itu tentaranya Raja Absalom. Yang mukanya lebih baik itu tentaranya, kira-kira ya, tentaranya Raja Daud.
Perangnya itu serem sekali, berdarah-berdarah. Aduh, banyak orang mati gara-gara Absalom gak menghormati papa mamanya. Aduh, serem sekali. Absalom kan juga ikut perang, adik-adik ya. Dia naik kendaraan kaki 4. Apa tuh Kak? Nanti lihat gambarnya. Kutubak. Adik-adik tahu Absalom itu kan rambutnya bagus, rambutnya panjang. Nah, waktu dia naik kendaraannya itu ketepuk, rambutnya kan turun naik ya, rambutnya nyangkut di pohon. Nyangkut Kak? Iya, rambutnya nyangkut di pohon. Akhirnya dia tergantung. Tolong. Gitu adik-adik. Nih kakak kasih lihat gambarnya. Lihat kan? Kayak gitu tuh. Ada nggak yang mau tolongin dia? Hah? Gak ada. Lalu ada yang dengar. Absalom tergantung loh, gara-gara rambutnya dia nyangkut di pohon. Lalu salah satu tentaranya Raja Daud datang. Kesempatan. Anak ini musuhnya Raja Daud. Dia kurang ajar, dia nggak menghormati papanya sendiri. Lalu tentaranya tusuk Absalom dengan pedang. Absalomnya berdarah. Dia mati, adik-adik. Absalom itu umurnya pendek karena dia nggak menghormati orang tuanya. Keadaannya jadi jelek karena dia nggak menghormati orang tuanya. Raja Daud dengar Absalom sudah mati. Raja Daud sedih. Karena sebenarnya Raja Daud sayang sama Absalom. Cuma Absalom kenapa jadi jahat ya? Dia nggak menghormati orang tuanya sih. Adik-adik nggak boleh kayak gitu ya. Masa lo kakak pernah lihat gambarnya ada yang kayak gini nih. Lihat, anak ini nih, dia nggak menghormati orang tuanya. Coba lihat gayanya. Dia pikir dia sekarang sudah lebih pinter, dia lebih kuat, dia lebih hebat dari papa mamanya yang dia suka katain kulot gitu. Kolot gitu adik-adik. Pokoknya macem-macem dah gitu. Boleh nggak kayak anak itu? Nggak boleh ya adik-adik ya. Kita harus menghormati papa mama kita. Setuju? Katakan amin. Adik-adik, nanti gini ya, habis denger cerita ini, kalau udah selesai dengerinnya, adik-adik nanti ke papa mama ya, bilang sama mereka kalau perlu ngomongnya sambil dipeluk, bilang papa mama I love you, aku sayang papa mama. Boleh juga sih cium pipi kiri, cium pipi kanan gitu. Mami, daddy, I love you, aku sayang papa mama gitu. Dan kalau adik-adik dulu pernah bikin salah, ngambek, marah-marah, bikin papa mama sedih, bilang papa mama maafin aku ya, aku minta maaf, maafin aku ya, I'm sorry, gitu ya. Nanti adik-adik diberkati sama Tuhan, umurnya panjang, masa depanmu luar biasa. Yang mau katakan yes. Anak pinter semuanya ya. Adik-adik, sebelum berpisah, kita belajar satu ayat hafalan yuk. Kakak munculin gambarnya lagi ya. Nah, ini dia. Ayo baca sama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Efesus 6 ayat 2. Ayo kakak hitung sampai 5. Adik-adik hafal ya. 1, 2, 3, 4,
5. Wih, anak pinter. Coba sekarang yang sudah hafal kakak tes. Kakak hapus sebagian. Nah, yuk sekarang dibaca. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Terus adalah yang penting. Pinter. Kakak hapus lagi dikit. Nah, yuk sekarang baca. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah, ayo apa? Yang penting. Pinter. Yang ketiga, yang terakhir. Sekarang hapusnya banyak kan? Ya, yuk. 1, 2, 3. Dan ya, terus adalah penting. Wih, luar biasa. Efesus 6 ayat 2. Wah, pinter-pinter adik-adik semua. Baik adik-adik, kakak mau pamit dulu. Acara kita sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi lain waktu ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat papa mama ya dari Kak Suryadi. Bye-bye. Bye adik-adik, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.